Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke materi terakhir di bagian 4 atau di bagian tentang menyelami lebih dalam fitur-fitur di editor post atau post editor ya. Ini adalah bagian yang terakhir. Dan insya Allah juga materinya nggak akan panjang-panjang, nggak akan sampai sejam, kayaknya nggak sampai sejam sih nanti ya. Kita akan kulik tentang video. Dulu waktu di awal kita ngobrolin soal post editor sih udah sempat aku bagikan ya caranya secara cepet aja gitu. Nah nanti di sini aku akan share gimana sih cara-caranya dengan lebih detail gitu. Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu yuk manfaat video untuk blog itu apa sih? Jadi ada 5 setidaknya ya, ada 5 dari beberapa literatur yang aku baca gitu. Setidaknya ada 5 manfaat video untuk blog. Yang pertama adalah membuat Google melirik ke blog. Mungkin awalnya kita anggap ya, banyak orang beranggapan bahwa konten yang bisa masuk ke halaman pencarian Google di halaman pertama gitu, itu dilihatnya konten yang berkualitas gitu kan, yang banyak main kata kunci seperti itu. Tetapi banyak yang nggak memperhatikan bahwa yang dimaksud konten berkualitas itu bukan cuma yang full tulisan aja, full teks aja, karena Google juga mengecek apakah ada tambahan visual di dalamnya, ada gambarkah atau ada videokah gitu. Makanya kan saat kita ngulik SEO-nya ya, di gambar itu kita harus isi ALT dan title image-nya itu kan. Nah, selain gambar, ternyata video juga memberikan pengaruh buat sebuah postingan. Dipercaya bahwa kalau sebuah artikel itu menyematkan video di dalamnya, itu bisa menambah daya tarik gitu loh buat pembaca. Apalagi kalau bisa muncul di read snippet. Tuh misalnya kita cari nih sebuah artikel gitu ya, atau sebuah kata kunci, terus dalam pencarian yang pertama tuh muncul ada videonya juga gitu, pasti kita lebih tertarik untuk ngeklik artikel yang itu kan, daripada yang cuma gak ada videonya gitu ya. Jadi kalau Google aja peduli sama video, ya berarti kita juga harus peduli juga sama video gitu. Pokoknya namanya kita kan kulinya Google ya istilahnya. Jadi ya kita harus cari tahu maunya Google itu apa, yang disukai Google itu apa. Nah, di tahun 2022 ini Google mulai suka postingan-postingan yang dilengkapi dengan video. Jadi kalau misalnya nih kita udah ngeblok lama, tapi kok Google belum kenal ya, kayaknya masih anteng-anteng aja gitu sama blog kita. Nah, kita bisa coba untuk taruhlah video di artikel kita. Siapa tahu Google lebih cepat kenal dan sayang sama blog kita gitu. Terus yang kedua, video itu bisa menghasilkan traffic. Kok bisa gitu? Iya, karena tadi ya orang akan lebih tertarik ke postingan yang ada videonya. Itu pertama. Terus yang kedua, sekarang itu daripada baca artikel yang panjang, orang lebih suka nonton video gitu kan. Coba deh sekarang berapa dari teman-teman yang lebih suka antara nonton film sama baca buku gitu, lebih seringan yang mana gitu ya kan. Sekarang kan makanya lebih banyak yang suka nonton gitu daripada baca gitu. Makanya kalau kita bisa nambahin video di dalam postingan blog, itu bisa menghasilkan traffic lebih banyak gitu. Terus yang berikutnya, video itu bisa bikin pembaca singgah ke blog kita itu lebih lama. Jadi misalnya nih, kita bikin artikel yang isinya cuma full text dan gambar misalnya ya, ternyata
cuma bisa bikin pembaca itu betah 20 sampai 20 detik gitulah ya, atau mungkin ya paling lama 1 menit gitu, padahal artikel kita panjang gitu kan. Nah, kalau nanti teman-teman udah belajar Google Analytics, mungkin akan ada nantinya akan tahu istilah namanya bounce rate. Bounce rate itu adalah persenan berapa banyak pembaca yang stay di blog kita lama gitu. Semakin tinggi angka bounce rate-nya, itu artinya semakin banyak pembaca yang singgahnya itu cuma sebentar gitu. Cuma lihat judul, diklik, habis itu kok panjang, malas keluar gitu. Semakin lama pembaca bisa singgah di blog kita, bacanya nyaman, bacanya lama sampai tuntas gitu, semakin bounce rate-nya angkanya akan kecil. Nah, salah satu cara untuk bikin pembaca itu lama tinggal di sebuah artikel adalah dengan ngasih video. Karena kan misal kita kasih video di depan atau di tengah artikel gitu. Kalau dia kepo sama si video ini, dia kan akan ngeplay tuh, akan muter videonya itu. Kan lumayan tuh, misal videonya 5 menit atau 7 menit aja. Kan dia udah tinggal di situ lama kan. Gitu ya. Terus yang keempat adalah video juga bisa memberikan backlink berkualitas. Kok bisa, Mbak? Ya bisa. Tapi untuk yang poin 4 ini hanya bisa dilakukan ketika kita punya YouTube channel sendiri. Ya. Jadi misal kita udah punya YouTube channel nih, terus kita bikin video, kita upload video di situ yang berhubungan sama salah satu postingan kita, gitu kan. Nah, kalau teman-teman punya YouTube channel dan udah pernah upload video, itu kan saat kita lagi upload video di YouTube Studionya itu kan ada title, ya kan, diisi judul, ya kan, judul videonya itu, terus bawahnya ada deskripsi sama kayak blog gitu ya, ada deskripsinya, ada meta deskripsinya. Nah, di meta deskripsi itu kita bisa isikan link postingan kita, jadi saling relate gitu. Nantinya di mana, di postingan kita embed atau kita masukkan video yang kita posting di YouTube, sementara di YouTube kita kasih link ke postingan yang relate sama video itu. Jadi saling kasih saling menguatkan gitu. Ini bisa meningkatkan otoritas web kita, blog kita gitu. Jadi di mata Google kita semakin brandingnya blog kita itu semakin dikenal gitu loh sama Google, semakin terpercaya gitu ya. Terus misalnya nih konten kita bagus, artikel kita bagus, menarik, lengkap, ada videonya, ada apa, terus di-share sama orang, atau mungkin orang itu bikin blog, bikin artikel ya di blognya, terus ngelingin ke artikel kita yang ada videonya itu juga bisa nambahin backlink ke kita gitu. Terus yang terakhir adalah meningkatkan pembelian. Pembelian apa, Mbak? Nah, ini sih khusus buat teman-teman yang mungkin juga menggunakan blognya sebagai media jualan online gitu ya. Nah, video itu kalau di teman-teman jualan online nih, misal jualan baju gitu, lengkapi dengan video produknya, biar orang, kalau cuma foto kan orang ngelihatnya 2 dimensi aja ya. Tapi kalau teman-teman melengkapinya dengan video produk, kan orang bisa lihat dari sisi kanan, sisi kiri gitu, atau bagaimana itu digunakan, bahannya mungkin dijelaskan sama teman-teman gitu. Nah, itu bisa survei itu, kok survei, ada penelitian gitu yang membuktikan kalau sebuah website atau sebuah blog yang isinya itu buat toko online gitu ya, dikasih video itu meningkatkan pembelian tuh sampai berapa persen gitu, sampai 80 apa berapa persen gitu. Kan seneng ya kita ya. Kalau misalnya sebelum dikasih video, jualannya sehari cuma laku 1, begitu dikasih video ternyata bisa laku sampai 5 atau 10 gitu kan, seneng kan. Nah, itu 5 manfaat video untuk blog. Semoga dengan tahu 5 manfaat ini, teman-teman jadi tergerak mungkin untuk bikin YouTube channel gitu kan, terus untuk dilengkapi ke videonya gitu. Nah, ini ya
tadi berhubungan sama yang backlink tadi ya nih. Kalau kita lihat ya, ada 10 teknik SEO yang paling penting di 2022 ini. Nah, salah satunya di situ bisa dilihat adalah membuat channel YouTube. Ya, ternyata salah satu teknik SEO 2022 yang disarankan oleh para ahli adalah membuat channel YouTube. So, silakan buat teman-teman yang merasa mau mengikuti tren ini, mau mengaplikasikan teknik ini, bisa banget tuh. Yang belum punya channel, bisa bikin channel YouTube gitu. Nah, sebenarnya ini aja sih materinya. Ya, ini aja materinya terkait manfaat video untuk postingan blog. Tapi biar teman-teman lebih jelas, aku akan bagikan caranya ya. Bagikan caranya bagaimana masukkan video dari channel sendiri dengan instan. Jadi aku akan bagikan 3 part ya. Anda masukkan video dari channel sendiri dengan instan, masukkan video dari channel orang lain dengan instan, dan yang ketiga adalah cara embed video YouTube, dan juga gimana merapikan tampilan video. Tapi secara materi sih ini aja sih, singkat kan? Nah, sekarang kita ke YouTube aja dulu ya. Oke. So, misalnya nih, teman-teman mau tadi ya masukin video di salah satu postingan kayak gini ya. Di contoh yang pertama aku akan ngasih contoh memasukkan video dari channel YouTube sendiri ya. Catatannya untuk hal ini adalah akun YouTube dan akun blog harus sama-sama menggunakan email yang sama. Kalau emailnya beda, nggak bisa ya. Jadi syarat untuk bisa memasukkan YouTube channel atau video di YouTube channel yang kita miliki sendiri adalah antara blog sama YouTube ini harus sama emailnya, akun Gmailnya harus sama gitu. Ini aku kasih contoh. Caranya adalah masuk ke post editor ya. Apakah mau nulis dari awal atau misalnya mau ngedit sebelumnya ada video, sekarang mau sebelumnya nggak ada video terus mau tambahin video gitu. Bisa pokoknya ini anggap aja lah artikelnya udah jadi, tinggal masukin video gitu ya. Kita klik yang bagian ini ya, insert video, lalu kita pilih yang YouTube. Nah, ini kan ada 2, upload sama search. Ketika akun blog dan akun YouTube-nya sama, di upload itu akan otomatis muncul kayak gini. Nah, kita tinggal pilih nih mau pakai yang mana. Ini misalnya buat contoh aja, misal kamu masukin yang ini ya, terus di select. Nah, udah kayak gitu, terus diupdate gitu ya. Itu caranya menggunakan insert video atau embed video dari akun YouTube sendiri. Aku ulangin ya caranya ya. Pertama, pastikan akun Gmail yang digunakan di blog dan YouTube sama. Itu baru bisa mengeluarkan YouTube channel kita ya. Cek insert video, lalu pilih YouTube. Nah, cek di bagian uploads. Jadi otomatis gitu, kalau akun YouTube sama blognya sama, dia akan otomatis keluar kayak gini. Terus klik aja yang mau dipakai ya kan. Saya mau yang paling bawah gitu, tinggal gini, terus udah diklik aja, terus select, otomatis langsung masuk ya. Oh, ini double nih. Terus diklik update atau publish. Itu ya untuk memasukkan video di blog post gitu ya. Oke, sekarang lanjut gimana caranya memasukkan artikel ya, masukkan video di salah satu artikel kita, tapi ambilnya dari video orang ya.
Yang pertama adalah kita masuk dulu ke artikelnya yang mana nih yang mau dikasih video. Misal ini, kita klik ya. Terus cara pertama, jadi ada dua cara ya. Cara pertama, kita kursornya dimasukin dulu, sama kayak tadi ya. Insert video dulu, pilih YouTube. Habis itu kita pilih search. Nah ini contoh ya. Ini contoh kalau akun blog atau akun Gmail yang dipakai nggak ada channel YouTube-nya, ini akan kosongan kayak gini. Beda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi kan akun yang aku pakai ada channel YouTube-nya, jadi otomatis di bagian upload akan keluar videonya. Nah ini contoh akun Gmail yang nggak punya channel YouTube, jadi di bagian upload no videos found, nggak ada video yang ditemukan. Nah kita pakai search untuk ngambil video dari tempat lain. Nah ini kan kayak gini ya, ada kolom pencarian ini kita bisa ketik pakai kata kunci. Misalnya aku mau nambahin tadi Tewucil, ini kan artikelnya tentang Tewucil nih, aku mau gini, mau nambahin video yang ada Tewucilnya. Nah kayak gini, ini kan pilihannya banyak nih, Tewucil semua, tinggal kita mau pilih yang mana. Misalnya aku mau pilih ini 4 menit nih, 10 menit, cari yang mana ya, cari yang pendek aja lah, yang 4 menit aja gitu. Misal kita select, udah ya, kita coba nih, klik update, coba ya, kelihatan. Kita flash dulu. Nah udah kelihatan nih, udah kelihatan nih, kok kecil ya, emang kecil segitu ya. Itu cara pertama ya. Cara pertamanya kita hapus lagi dulu. Cara pertamanya tadi adalah set video, klik YouTube, lalu search, kita tulis ya di sini ya, mau apa, Tewucil misalnya. Nah kita pilih yang mana. Itu cara pertama. Kita hapus dulu ya untuk nunjukin cara yang kedua. Cara yang kedua adalah, misalnya tuh kalau tadi pakai cara yang pertama itu kan kita nggak ngerti ya isi videonya apa, kira-kira menggambarkan artikel kita apa enggak gitu kan. Nah biar kita yakin, mending kita ke YouTube dulu. Kita ke YouTube terus tonton videonya gitu kan. Terus mungkin kita mau cari yang viewsnya banyak gitu, kita cari dulu deh Tewucil Ungaran gitu misalnya. Nah ini kan kita kalau di YouTube kan bisa tambah kelihatan nih, ini ada 1,4 views gitu kan, terus panjangnya berapa. Nah misalnya kita bisa tonton dulu satu persatu yang paling klik yang mana. Nah, setelah dapat video ya, setelah dapat video yang paling klik untuk dimasukkan ke artikel kita, klik aja ya. Habis itu kita copy, sorry copy ke sini ya, copy linknya ya, ini ya, di copy ya, copy linknya. Lalu kita kembali ke artikel yang mau kita tambahin video tadi, masih sama, insert video, pilih YouTube, pilih yang di bagian search. Nah di bagian ini kolom pencarian, kita salingkan atau kita tempelkan tadi ya, link yang udah kita copy dari YouTube. Lalu kita klik search, langsung muncul. Langsung kita klik, select, update. Nah, tada, yeay. Ya, kayak gitu ya. Itu ya cara masukin video. Jadi ada dua cara ya buat masukin video yang dari channel lain. Yang pertama yaitu pakai kata kunci ya, search-nya itu dalam pencarian, kolom pencarian kita bisa ngetik kata kuncinya aja, misal hotel apa atau resep apa gitu kan. Atau kita bisa cari dulu di YouTube, copy linknya, baru kita tempelkan linknya itu di pencarian biar langsung ketemu sama videonya. Itu ya. Oke, sekarang yang cara terakhir. Ini cara yang sering aku pakai. Bukan sering lagi, aku pakai ini. Aku nggak pakai cara yang lain, tapi aku pakai ini. Nah, untuk cara yang cara yang terakhir ini, embed video, ini bisa kita pakai baik itu dari channel kita sendiri atau channel orang lain
ya. Bisa kita pakai dari channel kita sendiri atau channel orang lain, bebas. Caranya gimana? Nah, ini contohnya ini. Misal kita udah dapat videonya yang mau kita masukkan ke blog post. Masukin ke postingan blog. Lalu kita ini klik share. Ya, kita klik share. Terus ini ada embed kan? Aku ulangin dulu ya. Kita cari videonya, begitu ketemu videonya, klik share. Lalu akan keluar kotak seperti ini. Kita klik embed. Nah, ini kan muncul kode nih di sini ya. Ada kode. Ini bisa teman-teman kontrol A kayak gini. Lalu copy atau bisa langsung copy aja. Terus ini kan ada pilihan show player controls gitu, ini centang aja. Jadi kenapa harus dicentang? Karena kalau nggak dicentang tuh nanti otomatis begitu buka halaman artikel itu videonya langsung keputar otomatis. Itu akan memberatkan loading blog, loading artikel, loading halaman artikel. Nah, biar pembaca sendiri aja yang mau ngeklik, mau di play atau enggak. Jadi show player controls gitu. Tentunya dicentang biar kalau pembaca butuh untuk play video itu baru diklik kayak gitu ya. Oke, ini kita copy kodenya. Habis itu kita ke bagian kembali ke blog ya, ke editor postingan. Terus ini di bagian sini ini ada gambar icon pensil. Kita klik, kita pilih HTML view. Nah, letakkan kursor di tempat kita mau naruh videonya di mana. Terus Ctrl V. Ups, double satu aja ya. Kayak gini, kita cek apakah udah masuk. Kita kembaliin ke Compose View. Nah, ini kan udah ada ini ya videonya. Ini kalau misalnya kurang rapi, kita bisa rapiin kayak gini. Tuh, kayak gitu. Ini kan di pinggir ya, biar tengah. Sama aja kayak kalau kita nganu paragraf. Ini kita pilih center align kayak gini. Udah kan? Kita update atau kita publish. Terus kita cek. Nah, udah muncul loh Mbak, tapi kok ini ukurannya gede banget ya? Kok keluar dari garis batas gitu ya? Biar ngerapiinnya gimana? Nah, biar ngerapiinnya kita balik lagi ya ke editor postingan tadi. Balik ke HTML view. Nah, ini kan di sini kan ada nih. Nih, ukurannya nih kan tingginya 315. Lebarnya 560. Kita lihat. Tingginya udah pas lah ya. Ya, udah oke lah ya. Gak masalah. Kita ganti yang di bagian ini aja deh. Lebarnya. Nah, enaknya kalau embed adalah kita bisa mengukur atau memilih ukuran videonya mau seberapa. Itu. Nah, ini aku bikin 450 ya. Terus aku balikin Compose View lagi. Aku klik update. Kita lihat di sini. Nah, gimana? Udah oke kan ukurannya? Nah, kita coba yuk. Nah, kayak gitu. Ya, kayak gitu ya. Jadi, aku ulangin sedikit. Cara untuk memasukkan video ke blog, ke artikel ya, adalah satu. Pakai cara instan dari YouTube channel kita sendiri, tapi dengan catatan akun blog dan akun YouTube-nya harus pakai email yang sama. Dan pastinya harus sudah ada video di situ ya, baru bisa kita pakai videonya. Terus yang kedua adalah pakai cara instan tapi dari channel YouTube orang lain. Bisa dengan di kolom pencarian kita bisa ketikkan kata kunci, atau bisa dengan kita cari video di YouTube dulu, kita copy link videonya, baru kita taruh di pencarian. Terus pilih videonya, masukin, gitu aja. Nah, yang ketiga adalah dengan embed, dengan teknik embed ini ya. Yang tadi barusan paling terakhir aku bagikan, yaitu kita masuk ke video yang mau dimasukin, klik share, embednya diklik, lalu kita copy kodenya, terus masukin ke blog, kayak gitu ya. Gampang kan? Gampang banget. Materi kali ini simple, cuma butuh praktek aja. Terus
Oh ya, kalau teman-teman tanya yang oke, gimana Mbak? Kalau aku sendiri lebih suka pakai cara embed. Pertama, tadi kita bisa ngatur lebarnya, tingginya seberapa yang kita mau, bisa kita sesuaikan dengan layout blog kita, layout artikel kita, terus bisa dirapiin gitu lah. Menurut aku lebih rapi daripada tadi yang instan. Kalau instan tadi kan munculnya ya sesuai kayak gitu ya, lebih kecil kan ya tadi ya ukurannya ya daripada yang kita embed gitu. Kalau aku sih senang pakai embed dan nyaman pakai itu. Nah, kalau teman-teman monggo terserah apakah mau pakai cara yang gampang tadi, pakai cara instan atau mau pakai cara yang embed. Yang pasti kalau embed hati-hati ya saat copy linknya, dan karena harus main di HTML view-nya kan gitu. Tapi kembali lagi terserah teman-teman mau pakai yang mana. Nah, itu aja materi buat part 4D ini ya, materi terakhir di bagian ngulik postingan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa nanti malam ya. Insya Allah kita akan diskusi. Buat teman-teman yang ada pertanyaan terkait apapun, terkait materi hari ini, bisa tulis dulu di kolom komentar Google Classroom-nya. Nanti insya Allah kita akan bahas di malam hari. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan sudah memahami materi ini. Sampai jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.